Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok yang mengkotakan 4 orang, yaitu Julianto Eka Saputra dengan NIM 2137044, Gustriandi Sulaiman Tonga dengan NIM 2137008, Pada Al-Mubarak dengan NIM 2137004, dan Zulfahmi 2137080, membahas tentang sistem paralel terdistribusi yang akan dibacakan oleh Zulfahmi. Baiklah, di sini saya akan membacakan sistem paralel distribusi, yaitu pemrograman paralel sendiri adalah teknik pemrograman komputer yang memungkinkan eksekusi pemerintah operasi secara bersamaan. Bila komputer yang digunakan secara bersamaan tersebut dilakukan oleh komputer-komputer terpisah yang terhubung dalam satu jaringan komputer, biasanya disebut sistem terdistribusi. Bahasa pemrograman yang populer digunakan dalam pemrograman paralel adalah MPI, Machine Pacing Interface, dan VM, Parallel Virtual Machine. Untuk melakukan aneka jenis komputasi paralel ini diperlukan infrastruktur mesin paralel yang terdiri dari banyak komputer yang dihubungkan dengan jaringan dan mampu bekerja secara paralel untuk menyelesaikan suatu masalah. Untuk diperlukan aneka perangkat lunak pendukung yang biasa disebut sebagai middleware yang berperan untuk mengatur distribusi pekerjaan teknologi dalam satu mesin paralel. Selanjutnya, pemakaian harus membuat pemrograman paralel untuk merealisasikan komputasi. Baiklah, di sini akan dilanjutkan oleh Julianto Eka Saputra. Berikutnya itu jenis-jenis arsitektur paralel. Arsitektur paralel komputer memiliki klasifikasi class. Yang pertama yaitu SISD atau Single Instruction Single Data. Komputer ini memiliki hanya satu prosesor dan satu instruksi yang dieksekusi secara serial. Komputer ini adalah tipe komputer konvensional. Menurut mereka, tipe komputer ini tidak ada dalam praktik komputer paralel karena mainframe pun tidak lagi menggunakan paralel. Berikut ini contoh dari SISD dan juga keterangannya. Yang kedua yaitu SIMD atau Single Instruction Multiple Data. Komputer ini memiliki lebih dari satu prosesor, tapi hanya mengeksekusi satu instruksi secara paralel pada data yang berbeda pada level log step. Komputer vektor adalah salah satu komputer paralel yang menggunakan arsitektur ini. Beberapa contoh komputer yang menggunakan model SIMD adalah i4, MASPAL, Cray XMP, Cray AYMP, Thinking Machine CM2 atau 2, dan Cell Processor atau GPU. Berikut ini contoh gambarnya juga. Baiklah, saya akan melanjutkan yang dibaca oleh Putra. Communication, komponen-komponen pada sistem terdistribusi harus melakukan komunikasi dalam suatu urutan sebagai berikut: infrastruktur jaringan atau interkoneksi dan software jaringan, metode dan model komunikasi yang cocok yaitu metode komunikasi send receive remote procedure call, model komunikasi client server communication, pertukaran pesan antara dua proses, di mana satu proses atau klien meminta layanan pada server dan server menyediakan hasil dari proses tersebut. Grup multicast, target dari pesan yang dikirimkan adalah gabungan dari proses yang berasal dari suatu grup.
Performance and scalability, ada beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja atau performa pada sistem terdistribusi. Kinerja daripada personal workstation, kecepatan infrastruktur komunikasi, fleksibilitas dalam membagi beban kerja. Misalnya apabila terdapat prosesor atau workstation yang idle, maka dapat alokasikan secara otomatis untuk mengerjakan tugas-tugas user. Sistem tetap harus memperhatikan efisiensi walaupun terdapat penambahan secara signifikan user atau sumber daya yang terhubung. Cost atau biaya, penambahan sumber daya atau resource harus reasonable. Penurunan kinerja atau performa diakibatkan oleh penambahan user atau sumber daya harus terkontrol. Oke, karakteristik sistem terdistribusi 8 yaitu heterogeneity. Suatu sistem terdistribusi dapat dibangun dari berbagai macam perangkat yang berbeda, baik sistem operasi A-W maupun S-W. Aplikasi yang terdistribusi biasa berjalan dalam keberagaman, yaitu hardware, main flash, workstation, PC, server dan lain-lain. Kalau yang software, Unix, MS Windows, AMD, OS, Windows 2, Linux dan lain-lain. Device-nya dalam mesin, robot, sistem manufakturing dan lain-lain. Network dan protokol, Ethernet, FDDI, ATM, TCP atau IP dan lain-lain. Melihat keanekaragaman di atas, maka salah satu solusi yang bisa diterapkan adalah middleware, berfungsi sebagai jembatan untuk komunikasi dan proses. Sekian dari kami. Apabila suara kami tidak jelas atau kecil, bisa lewat slip call saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.